Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Dina Aulia Gunawan, mahasiswa Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Malang Angkatan 2017. Di video kali ini, saya akan sharing mengenai penanaman sikap asertif. Nah, teman-teman, sebelum kita berlanjut ke materi, kalian sudah pernah mendengar belum asertif itu apa? Atau ada yang sudah tahu pengertian dari asertif itu apa? Oke, kalau kalian sudah mengetahui pengertian sikap asertif itu apa, ataupun ada yang juga yang belum mengetahui pengertian dari asertif itu, di video kali ini cocok sekali untuk kalian mengetahui sikap asertif itu apa sih, dan penting nggak ya untuk diri kita mengetahui atau menanamkan sikap asertif. Nah, kita langsung saja ke materi selanjutnya. Penanaman sikap asertif oleh Gina Gunawan, BKUM 2020. Asertif itu pengertiannya menyatakan secara terus terang. Kenapa sih menyatakan terus terang? Karena dengan kita menyatakan terus terang tentang perilaku, tentang perasaan yang kita tunjukkan dalam hal memberikan respon kepada orang lain, itu dinamakan sikap asertif. Nah, kita lanjut. Bagaimana cara kita mengetahui jika itu merupakan perilaku asertif? Tentu kita pasti bertanya-tanya, apakah ketika saya menyatakan secara terus terang itu merupakan perilaku asertif atau tidak? Ciri-cirinya untuk mengetahui perilaku kita itu merupakan perilaku asertif atau tidak, yang pertama, kita mampu mengadakan dan membina hubungan yang akrab dan hangat dengan orang lain. Nah, yang kedua, yakni mampu menyatakan perasaan dan pikiran-pikirannya dengan tepat dan jujur tanpa memaksakan kepada orang lain. Yang ketiga, mampu menghargai perasaan-perasaan dan pendapat-pendapat orang lain sehingga dalam hubungan antar pribadinya antara orang lain dan orang tersebut itu mereka mampu memiliki akan terjadinya penukaran informasi, baik itu tentang pengalamannya, tentang pikirannya, tentang perasaan, ataupun hal-hal lainnya dengan orang lain tersebut. Nah, selanjutnya lebih banyak menerima tanggapan positif dan merasa lebih dimengerti oleh orang lain. Hal ini membuat mereka jarang mengalami gangguan depresi. Nah, itu adalah beberapa hal yang dapat kalian ketahui bahwa hal tersebut merupakan perilaku asertif atau tidak. Nah, jika kalian ingin menanyakan lebih lanjut, silakan kalian memberikan komentar di kolom komen supaya saya bisa menjelaskan lebih lanjut. Kita lanjut ke aspek-aspek perilaku asertif. Apa saja sih aspek-aspeknya? Yang pertama tentunya adanya permintaan. Kedua, penolakan. Ketiga, pengekspresian diri. Yang keempat, pujian. Dan yang kelima, berperan. Nah, kalian juga sudah bisa melihat di tampilan bahwa terdapat beberapa penjelasan secara singkat mengenai kelima aspek tersebut. Yang pertama tentang permintaan. Nah, di sini seorang individu itu dapat mengajukan permintaan untuk menolong atau meminta tolong kepada orang lain dengan mengucapkan kata dan juga kalimat yang tepat. Nah, ketika kita meminta tolong kepada orang lain, tentu kita juga harus menggunakan kata dan juga kalimat yang tepat sehingga tidak menimbulkan adanya kesalahan dalam penerimaan tanggapan. Yang kedua yakni penolakan. Nah, di sini ketika kita menolak ajakan atau beberapa kritikan ataupun saran yang tidak sesuai dengan diri kita sendiri, kita juga harus memberikan respon yang tepat kepada individu tersebut bahwa kita bisa menerima kritik ataupun sarannya dengan baik dan juga tepat. Nah, ketika kita juga menolak untuk melakukan suatu hal atau untuk biasanya kan kita itu diajak untuk pergi ke sana gitu, pergi ke sini, dan kita tidak bisa untuk mengikutinya dia, makanya kita menolak. Nah, penolakan itu kita lakukan dengan cara yang tepat juga supaya tidak menimbulkan perasaan yang canggung di antara kedua belah pihak. Yang ketiga yakni pengekspresian diri. Nah, seorang individu itu berani dalam mengekspresikan perasaan dan pikirannya secara tepat. Nah, pengekspresian diri tentunya sangat berkaitan juga dengan pengertian dari asertif yang tadi kita
sebelumnya ketahui bahwa asertif itu adalah menyatakan secara terus terang. Nah, ketika individu itu mampu untuk menyatakan perasaannya secara terus terang, berarti dia mampu untuk mengekspresikan dirinya kepada orang lain, atau lebih tepatnya kita kenal dengan percaya diri. Yang keempat yakni pujian. Nah, seorang individu yang dapat memberikan pujian atau penghargaan secara tulus kepada orang lain. Nah, kita juga ketika kita memiliki pengalaman yang baik ataupun teman kita memiliki pengalaman untuk mendapatkan penghargaan ataupun hal-hal lainnya yang membuat mereka senang, setidaknya kita memberikan pujian atas keberhasilan tersebut. Jadi kita ikut merasakan keberhasilan yang mereka capai. Nah, yang kelima yakni berperan. Seorang individu yang dapat memulai pembicaraan ataupun mempertahankan pembicaranya. Jadi nanti ketika kalian untuk melakukan atau menumbuhkan perilaku asertif, kalian itu mampu untuk memulai terlebih dahulu pembicaraan yang akan kalian obrolin gitu. Nah, selanjutnya yakni ciri-ciri asertif. Nah, apa saja ciri-ciri asertif? Yang pertama yakni kemampuan untuk memulai, melanjutkan, dan mengakhiri suatu pembicaraan. Nah, kita garis bawahi ketika kita akan memulai ataupun melanjutkan serta mengakhiri suatu pembicaraan, tentunya kita harus menggunakan kata dan juga kalimat yang tepat. Yang kedua yakni kemampuan mengatakan tidak terhadap sesuatu yang tidak disetujui. Nah, yang tadi sebelumnya tentang aspek-aspek bahwa kita mampu mengekspresikan diri kita tentang perasaan ataupun pemikiran kita yang ada di dalam diri kita. Kalau misalkan kita tidak setuju dengan hal tersebut, kita mampu untuk mengatakan tidak. Nah, dengan catatan kita mengatakannya atau menggunakannya dengan kalimat yang sopan supaya bisa diterima oleh orang-orang lain yang ada di sekitar kalian. Selanjutnya yakni kemampuan mengajukan permintaan atau bantuan kepada orang lain jika memang membutuhkan bantuan. Nah, ketika kalian ingin meminta tolong ataupun ingin meminta bantuan, kalian bisa mengajukan dengan kalimat ataupun kata yang tepat untuk ditolong oleh orang lain, sehingga orang yang akan menolong kalian pun merasa ya tenang, santai, seperti itu, tidak ada merasa terbebani. Nah, yang keempat yakni kemampuan menyatakan perasaan baik, perasaan yang menyenangkan maupun yang kurang menyenangkan. Nah, itu tadi. Asertif itu kurang lebih kita beriringan atau berkesinambungan dengan penggunaan kata ataupun kalimat yang tepat. Dengan kita menyatakan secara terus terang bukan berarti kita akan memunculkan kata ataupun kalimat yang tidak sesuai dengan keadaan di lingkungan sekitar, seperti halnya adat istiadat ataupun norma yang berlaku gitu. Karena kita ketahui bahwa di lingkungan sekitar kita itu lingkungan yang majemuk, lingkungan yang beraneka ragam. Nah, oleh karena itu pentingnya penanaman sikap bertoleransi kita harus terapkan untuk memunculkan ataupun menanamkan sikap asertif. Nah, pembentukan perilaku asertif. Nah, gimana sih caranya untuk menanamkan perilaku asertif? Di sini saya ada 4 hal yang bisa kalian lakukan untuk membentuk perilaku asertif. Yang pertama yakni kejujuran. Kenapa dengan kejujuran? Karena dengan memiliki sifat jujur, orang lain itu akan memahami, mengerti, menghormati perasaan yang kita alami. Gitu. Yang kedua yakni tanggung jawab. Nah, seseorang tidak akan menyalahkan orang lain atas apa yang telah dilakukannya. Nah, ketika kita melakukan kesalahan atas apa yang telah kita perbuat, kita harus bisa bertanggung jawab untuk hal tersebut. Gitu. Yang ketiga yakni kesadaran diri. Nah, kesadaran diri di sini yakni dapat mengenal dirinya sendiri dengan baik, sehingga dapat mengatur perilaku atau sikap yang akan dimunculkan kepada orang lain. Nah, di sini berkaitan dengan kemampuan dia dalam memahami dirinya sendiri, kemampuan dalam mengontrol tingkah lakunya, kemampuan dalam mengontrol dirinya, dan hal-hal yang berkaitan dengan aspek self-awareness-nya dia atau individu tersebut. Selanjutnya yakni percaya diri. Nah, percaya diri ini dalam menunjukkan perilakunya maka akan dapat dengan mudah untuk memiliki dan menerapkan perilaku asertif. Nah, ketika kita mengetahui siapa diri kita, tentu
kita bisa akan mengontrol diri kita untuk menumbuhkan atau memunculkan sikap percaya diri tersebut. Perlu kalian ketahui bahwa sikap percaya diri itu sangat perlu kita miliki di sepanjang kehidupan kita, karena dengan memiliki sikap percaya diri pasti kita akan selalu berani untuk menyatakan pendapat, melakukan suatu hal yang sangat baru dari diri kita sendiri. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, kira-kira menurut kalian penting enggak ya kita memiliki sikap asertif? Kita lihat jawabannya. Tentu sangat penting. Kenapa? Apalagi di saat masa remaja. Seorang individu harus dapat menentukan pilihannya dengan baik dan tepat, sehingga dapat memiliki sikap, keterampilan berinteraksi dengan baik terhadap orang lain. Nah, pentingnya sikap asertif atau penanaman sikap asertif itu tentu sangat penting. Kita bisa menanamkan atau memunculkan sikap asertif itu ketika kita berusia remaja. Nah, buat teman-teman yang saat ini sedang masa remaja ataupun sudah kelewat di masa remaja, it's okay, tidak apa-apa, karena yang namanya belajar itu tidak mengenal batas umur. Jadi, selagi kita mau untuk menanamkan sikap asertif, tentu diperbolehkan saja. Nah, yang kalian ketahui bahwa dalam menanamkan sikap asertif itu banyak sekali manfaatnya, teman-teman. Salah satunya yakni menanamkan sikap keterampilan yang lebih baik, yang lebih tinggi dalam berinteraksi dengan orang lain gitu. Nah, terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Itu adalah sharing sedikit dari saya mengenai penanaman sikap asertif. Saya meminta maaf jikalau dalam proses penyampaian ini kurang memberikan manfaat yang lebih banyak, ataupun dalam proses penyampaiannya saya kurang jelas. Kalian bisa langsung tanyakan di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab sesuai dengan kemampuan saya. Dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk menanamkan sikap asertif dalam diri kita, karena banyak sekali manfaatnya untuk diri kita sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam, saya Gina Gunawan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.